Pemirsa, segala yang digoreng memang nikmat. Tekstur makanan yang garing dan renyah membawa level hidangan menjadi semakin meningkat. Itulah mengapa elemen kehadiran minyak goreng menjadi penting dalam dunia kuliner. Ada banyak ragam minyak goreng yang kita kenal di pasaran dan terbuat dari sumber dan kegunaan yang berbeda pula, tergantung pada peruntukannya. Namun, minyak kelapa atau kelapa sawit adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena mudah didapat juga lebih terjangkau. Sebagai barang yang penting, minyak goreng pun kerap digunakan berkali-kali, terutama bila sisa pemakaian masih cukup banyak. Penggunaan minyak jelantah biasa kita mengenalnya adalah sebutan minyak sisa yang dipakai 2 atau 3 kali. Selain minyak jelantah, masyarakat kita juga mengenal minyak kemasan dan juga minyak curah yang biasa dibedakan dalam segi pengemasannya. Minyak kemasan terdapat dalam kemasan botol plastik, sedangkan minyak curah biasa kita dapatkan dalam wadah plastik tanpa merek dan dibanderol dengan harga murah, sehingga masyarakat banyak yang memilih memakainya. Minyak kemasan mudah didapat di berbagai pusat perbelanjaan, namun berbeda dengan minyak curah yang biasa dijajakan di pasar-pasar tradisional. Namun di tengah pasarnya yang cukup tinggi, muncullah kekhawatiran tentang minyak curah palsu sebagai minyak sisa atau jelantah yang dikemas serupa. Lalu, apa perbedaan antara minyak goreng curah dan kemasan? Dari sisi nutrisi, mana yang lebih baik? Bagaimana bila minyak jelantah kembali digunakan berkali-kali? Adakah dampaknya pada kesehatan tubuh? Simak informasi lengkapnya dalam Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, bagi yang sering menyaksikan Hidup Sehat pasti udah tahu dong kalau misalkan makanan yang digoreng terlalu lama, terlalu dalam itu bahaya bagi kesehatan. Tapi apalagi nih kalau ternyata minyak gorengnya juga bukan minyak goreng yang jernih, tapi minyak goreng curah yang ada juga yang KW-nya. Waduh, gimana tuh ya? Bahaya banget. Tapi dokter, ini sebelum kita bahas tentang ngebedah ya, curah dengan yang kemasan, ini bedanya apa sih dokter, minyak curah dengan minyak kemasan? Oke, kalau aku bisa jelasin ya, sebenarnya keduanya ini baik itu curah maupun kemasan, dua-duanya adalah minyak sawit, ya bahan dari minyak sawit. Namun bedanya dari mana? Dari sisi penyaringannya. Kalau yang curah itu hanya disaring 1 kali, ya penyaringan 1 kali. Kalau yang kemasan ada 2 kali penyaringan. Nah, nanti bedanya apa? Sebenarnya dengan semakin banyak penyaringan itu dia akan semakin istilahnya lemak jenuhnya lebih sedikit. Gitu. Karena kan lemak jenuh itu kan yang harus kita waspadai ya. Terus dengan minyak curah tadi kan di TV-nya juga udah kelihatan kalau dia tuh didistribusikannya pakai jerigen-jerigen gede. Ya, jerigen-jerigen gede, terus baru dituang-tuang ke plastik-plastik kiloan seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang kemasan dia dikemas dari pabrik bentuknya, benar-benar sehingga kalau yang ini akan lebih mudah teroksidasi. Namanya teroksidasi, dia kena oksigen dari luar, ya kan kena sinar matahari, sehingga memang lebih mudah untuk teroksidasi. Itu yang lebih bahaya. Mungkin lebih higienis juga kali ya dok ya? Ya, dari higienisnya juga ya. Kalau kita lihat tadi cuman tuang-tuang seperti itu. Sedangkan kalau yang kemasan ya karena dia sudah dikemas dari pabrik, oksigenasinya pasti akan berkurang, ya kan. Kemudian biasanya dalam chain atau pendistribusian itu akan ditempatkan dengan tempat yang lebih kardus atau gelap sehingga oksidasi dan juga sinar matahari nggak terlalu tinggi. Itu yang membuat sebenarnya dari sisi curah itu akan lebih mudah teroksidasi, sehingga lebih lebih nggak sehat ya kalau dalam jangka panjang kita pakai terus sebenarnya seperti itu. Baiklah, ini pertama dulu nih. Fakta mitos pertama nih saya dapatkan dari grup-grup ibu-ibu tetangga nih. Nah, katanya minyak goreng curah yang masih baru ini bisa jadi malah lebih sehat dibandingkan minyak goreng kemasan. Fakta atau mitos? Itu sebenarnya curah baru itu sebenarnya mitos. Mitos tetap ya. Tetap mitos. Walaupun dia curahnya baru, tapi bedanya gini. Minyak kemasan itu biasanya sudah ditambahkan atau difortifikasi, dok, biasanya dengan vitamin A. Ya, vitamin A, D, E, K itu kan sebenarnya dia larut di dalam minyak. Sehingga untuk menambahkan vitamin A dalam dosis harian itu ditambahkan dalam minyak. Nah, untuk minyak curah tidak ada penambahan. Gitu. Jadi kalau ngomong lebih sehatnya, lebih sehat yang si kemasan. Atau mungkin dia nambahin tapi nggak tulis-tulis kali mungkin. Enggak ya? Ya kan karena kemasan ini kan benar-benar cuma pakai plastik kiloan ya. Plastik kiloan bahkan nanti sampai rumah baru kita botolin. Oke. Nah dokter, ini banyak sekali fakta dan mitos beredar juga. Ini dari grup ibu-ibu sebelah juga nih. Oke. Ini katanya minyak goreng curah dokter yang terpapar udara bebas ini sehingga bisa dapat menjadikan kurang tahan lama
Ini fakta atau mitos? Yes, seperti aku bilang tadi itu adalah fakta. Oke. Ya fakta, karena Karena dia terpapar ya? terpapar dengan udara luar, terus kemudian kena sinar matahari juga dalam proses pembelian, distribusi segala macam, sehingga tadi lebih mudah teroksidasi. Akhirnya apa? Lebih mudah tengik. Tengik? Ya, tengik. Oke. Jadi baunya juga lebih beda, Dok. Ya, untuk dari sisi yang ini mungkin baunya lebih bau minyak kelapa, yang ini ada bau-bau tengik sedikit. Kayak gitu. Nah, dulu dokter kita udah pernah bahas di episode sebelumnya ya, kalau misalkan penggunaan minyak goreng itu sebaiknya hanya 2 kali aja, Betul. maksimal loh Betul, ya. Nah, betul. maksimal 2 kali penggorengan. Nah, ini minyak goreng curah ini kita aja nggak tahu ya, berapa hari dia tercurah gitu. Berapa kali dia dipakai. Sebenarnya dia maksudnya. dipakai. Iya. Kalau mau lihat dari sisi, oh ini minyak curahnya bagus apa enggak? Ya kan karena beberapa memang teman-teman kita yang hanya bisa mengkonsumsinya yang curah boleh, tapi tetap ada tipsnya loh, Dok. Gimana tuh? Untuk melihat supaya minyak curah ini bagus apa enggak. Ya, yang pertama kita lihat dari warnanya ya, pemirsa ya, lihat dari warnanya. Kalau gini, oh bening gitu kan? Warnanya masih bening, kuning, tapi kuningnya tuh kuning muda. Itu berarti minyak curahnya masih baru, belum pernah dipakai. Ya, kalau misalnya minyak curahnya ini warnanya udah kuning kental, terus kalau misalnya kita tuang, kan kita bisa lihat ya pada saat dijual itu, oh pas kalau dituang itu kok agak kental, berarti itu sebenarnya sudah pernah dipakai. Oh. Terus kemudian yang ketiga adalah baunya tadi, Tengik. tengik. Oke. Tengik. Kalau misalnya minyak curahnya masih baru, itu sebenarnya dia baunya ya aroma-aroma minyak kelapa deh. Ya aroma-aroma kelapa kan memang masih agak-agak wangi, tapi nggak bau tengik. Oke. Seperti itu. Oh, jadi itu ya cara membedakannya ya dokter ya? Oke. Dari situnya. Nah dokter, kita nanti kayaknya bakalan ngebedah nih apa aja yang terkandung di dalam minyak goreng curah Ya. maupun minyak goreng kemasan. Kemasan, ya. Ini kita langsung ini ya dok, ke papan tulis ya. Boleh. Perbandingan. Oh, oke, Tapi oke. sesaat lagi dokter, Oke. jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Nah, ini dia fakta yang menarik ya, kalau misalkan makan sayuran rebus dan juga tempe bacem dan ikan pepes selama sebulan penuh bisa meredakan sakit kepala Anda akibat minyak goreng yang naik harganya. Karena nggak perlu pakai minyak lagi kan, Ya jadi karena nggak perlu. naik ternyata ya. Betul sekali. Aku pikir tadi ada penjelasan ilmiahnya. Oh, itu ilmiah kan, pusing kepala kalau minyak goreng naik kan. Iya, Jadi kalau betul. nggak dipakai buat goreng, jadi nggak perlu beli gitu. Oke, nah ini kita posisinya udah berubah nih. Ada apa nih, ada papan tulis? Dokter mau ngajar kita ya dok ya? Mau jadi guru sebentar? Oke, kita memberikan edukasi ya dokter ya. Yes, Ini kita mau yes. membedah bagaimana kandungan-kandungan kalori serta apa aja yang terkandung Ya. di dalam minyak curah maupun minyak Kemasan. Kemasan, Oke. Nah, oke. di sini aku bagi dua Kita minyak curah kolom dulu ya dokter ya. Curah dulu. Oke. Ya, dan yang ini kemasan ya, anak-anak ya. Anak-anak ibu-ibu, ini yang masak ibu-ibu padahal di rumah ya biasanya ya. Nah, Tuh, sebenarnya kandungan dan vitaminnya yang coba. bedanya dulu nih, tadi kan dia 1 kali penyaringan ya. Oke. Kalau untuk yang kemasan 2 kali penyaringan. Dengan dia curah ini, dia semakin mudah teroksidasi. Lebih mudah teroksidasi. Bahasanya sebenarnya apa gampangnya nih? Mudah, Oksidasi itu kenapa lebih mudah maksudnya? tengik gitu ya, lebih mudah efeknya jadi jelek gitu. Ya kan, sedangkan yang ini lebih tidak mudah teroksidasi. Nah, tadi aku udah bilang juga bahwa minyak kemasan karena dia tetap kemas terus selama dalam prosesnya, ada fortifikasi. Jadi minyak kemasan ini ada tambahan vitamin A. Ini ada tambahan vitamin A. Ada vitamin Untuk A-nya? yang curah nggak ada. Oh, jadi nggak ada vitamin tambahan? Nggak ada. Dok? Jadi biasanya yang difortifikasi atau ditambahkan vitamin A yang dari pabrikan. Nah, terus kemudian dari sisi tadi kalorinya gitu ya, karena sebenarnya sama-sama minyak sawit. Jadi sebenarnya dari sisi kalorinya sama. Per 1 sendok makan itu kira-kira 90 kalori. Sama nih, per 1 sendok makan sama dengan 90 kalori. Kebayang ya dok ya, biasanya nuangnya kan nggak mungkin 1 sendok makan. Nah itu dia, jadi sebenarnya kalau untuk masak, tadi seperti Dr. Vito bilang, ya dikit aja. Atau kadang biasanya saya juga di rumah pakainya, saya pindahin ke botol, ya jadi botol spray gitu dok, ya udah spray, jadi pasti lebih sedikit dari 1 sendok makan. Gitu, jadi kita tetap gunakan minyak, tapi jumlahnya jadi lebih minimal, ya kan. Terus nextnya yang berikutnya adalah, Tapi berarti yang deep fried itu nggak bisa ya dok ya, jadi kayak itu pasti kalorinya akan nambah banyak Betul, sekali ya. betul. Jadi Ayam goreng kalau- tepung maksudnya, ayam goreng Iya. tepung ya misalnya ayam goreng tepung, Oh. itu sebenarnya kandungan minyak di dalamnya kita anggap 1 sendok makan. Oke. Dari minyaknya sendiri. Dari minyaknya sendiri ya. Mungkin kalau mau diperes-peres gitu ya. Selalu ada excuse ya dok. Ada excuse. Oke, terus yang berikutnya adalah dari sisi lemak jenuhnya. Sebenarnya kandungan lemaknya sama ya, karena sama-sama intinya prinsipnya dia adalah dua-duanya lemak dari minyak sawit. Sebenarnya bahannya sama, cara prosesnya aja yang beda. Jadi kandungan lemaknya juga sama. Cuman yang curah karena dia mudah teroksidasi tadi, jadi untuk terbentuk dia lemak jenuhnya, ya untuk terbentuk lemak jenuh dia akan lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat ya karena dia
sudah teroksidasi, yang sudah mudah tengik tadi, sudah mudah rusak gitu ya istilahnya kandungannya, jadi lemak jenuhnya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, ini Dokter Diana sebenarnya udah pernah bahas juga di episode sebelumnya sebenarnya, tapi mungkin nggak apa kita ulang sedikit lagi ya mengenai lemak jenuh dan hubungannya dengan kolesterol ya, dan bahkan penyakit stroke, jantung dan lain-lain itu sebenarnya. Yes, jadi sebenarnya pasti banyak nih pasien-pasien Dokter Vito juga yang dengan masalah jantung dan pembuluh darah karena konsumsi lemak jenuh yang terlalu tinggi. Ya, lemak jenuh itu bisa berasal dari mana? Lemak hewani sebenarnya lemak jenuhnya tinggi. Ya, kalau lemak dari nabati seperti ini lemak jenuhnya sedikit. Tapi jika proses pemanasan, ya biasa kita pakai minyak goreng ini kan untuk penggoreng, untuk deep fry. Akhirnya dipanaskan, pemanasannya lebih dari 200 derajat Celcius. Itu yang membuat yang tadinya tidak jenuh menjadi lebih jenuh. Seperti itu. Jadi semakin panas semakin bisa mengeluarkan lemak jenuh. Iya, semakin panas dan semakin lama. Atau misalnya kita masak nih, ya terus nanti udah dimatiin kompornya, dikecilin apinya, terus nyalain lagi. Nah, itu kan juga sebenarnya proses pemanasan yang berulang. Seperti itu. Makanya untuk minyak kemasan pun kan ada maksimalnya, boleh dipakai maksimal 2 kali pemanasan kan. Jadi bukan yang ditambah lagi gitu loh, Dok. Karena mikirnya, ya biasanya kalau tukang gorengan kan tambah lagi. Itu sebenarnya juga membuat kandungan lemak jenuhnya semakin tinggi. Lemak transnya juga semakin tinggi. Itu yang membuat proses terjadinya aterosklerosis atau perlemakan ya di daerah pembuluh darah. Nah, itu yang resikonya penyakit jantung, resikonya ke kardiovaskuler ya, Dok ya. Seperti itu. Nah, oke, memang ini sebenarnya kalau lihat dari tabel ini memang lebih aman sebenarnya disarankan pakai minyak kemasan. Tapi tapi mungkin tadi ada sebagian orang yang memang ya bisanya beli minyak curah nih. Apa nih tipsnya kalau terpaksa pakai minyak curah gitu? Oke, tipsnya tadi kita harus tahu cara memilih minyak curah yang bagus. Karena sebenarnya ya sekarang minyak curah pun ada yang tadi KW loh, Dok. Ya, itu gimana, Dok, cara bedainnya? Jadi minyak jelantah. Minyak jelantah itu sebenarnya minyak baik itu curah dan kemasan yang sudah dipakai. Jadi udah kita pakai buat goreng, itu namanya minyak jelantah. Itu memang biasanya warnanya akan kelihatan lebih pekat, lebih gelap. Jadi bukannya kuning muda seperti yang kita lihat tadi, tapi kuningnya lebih. Kalau ini kan kuning muda nih. Iya, nih. Ini kan kuning muda. Nah, kalau yang sudah jelantah itu sebenarnya minyaknya dia warnanya lebih gelap. Jadi kayak teh deh. Kayak udah lebih gelap warna teh dan kental. Tapi sekarang minyak jelantah pun sudah ada yang melalui proses penyaringan dan pemurnian lagi. Wow, itu yang kita sebenarnya masih bahaya. Kita nggak tahu. Bentukannya hampir sama dengan minyak curah yang sudah dimurnikan. Dokter, ini kan kata dokter tadi kalau minyak kayak kemasan itu 2 kali penggorengan ya maksimal. Kalau untuk curah, Dok, berapa kali maksimal? Nah, sebenarnya dengan curah tadi dia lebih mudah teroksidasi, maksimal 1 kali. Oh, jadi cuma benar-benar 1 kali? Iya, karena 1 kali aja sudah menyebabkan dia teroksidasi kan. Nah, efeknya apa sih, Dokter, kalau kita sampai beberapa kali akhirnya pakai? Jadi kandungan lemak jenuhnya akan semakin tinggi. Makin jenuh suatu lemak gitu ya istilahnya nanti resiko kolesterol, penyakit jantung koroner akan semakin tinggi. Bahaya. Jadi memang kalau tadi Dokter Vito nanya gimana nih caranya, ya mungkin kita gunakan tetap minyak curah. Porsinya sedikit aja untuk menumis, misalnya seperti tadi kan kita imbangi dengan konsumsi misalnya seratnya banyak, kita tambahin sayurnya, jadi porsi sayurnya ditambah, buahnya ditambah, sehingga serat itu kan akan menghambat penyerapan kolesterol, serat itu akan menghambat penyerapan lemak, ya jadi paling nggak ada yang dibuang deh, gitu kan? Atau sekali lagi kalau memang kita terpaksa menggoreng, ya mungkin frekuensinya dikurangin, frekuensinya seminggu 2 kali aja deh, Dok, yang digoreng. Yang lain kan tadi itu ada cara masak pepes enak, dibacem ya kan, bikin kuah-kuah bening, aku suka loh, atau tumis gitu. Jadi ya bukannya dilarang tapi diatur gitu. Kurangi dan dijaga lah ya, gimana ya. Ya, untuk saya sih yang paling penting saya sudah bisa membedakan mana minyak goreng, mana minyak gosok sih buat saya. Ya, baik. Ini, Dokter, silakan. Makasih banyak, Dokter. Makasih banyak ya, Dokter ya. Makasih, Kita Dokter. semua tetap sehat dan tentunya ini cara bagi kita juga untuk bisa mengubah kebiasaan jadi lebih baik tentunya ya dengan mengurangi makanan-makanan yang digoreng tadi. Iya, betul banget, Dokter. Dokter, makasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama. Nah, setelah ini kita akan membahas sesuatu hal yang lagi mewabah kembali nih. Waktu itu kita merasanya kayaknya virus COVID tuh udah nggak ada, Dokter. Tapi ternyata sudah ada beberapa teman saya yang terkena COVID lagi, Dokter. Dan katanya ini varian baru, Dokter Vito. Oke, ini berbahaya apa dan bagaimana kita mengatasinya? Kita ikuti saat lagi, tetap di Hidup Sehat.